Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan awalan hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur ay minadh dhalalah ilal huda. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Sofyan SAG, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Adam Sulaiman SPDI selaku pengawas PAI, yang terhormat Bapak Haji Sunyoto SPDI selaku Kasih Pais Kemenang Kabupaten Bekasi, yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Ofi selaku staf Kasih Pais Kemenang Kabupaten Bekasi, yang terhormat Bapak Kamil SPDI selaku Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cabang Bungin, yang terhormat Bapak As'ari SPDI selaku Ketua KKG PAI Kecamatan Cabang Bungin, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Abdullah Syafi'i MPDI Ketua Yayasan selaku Ketua Yayasan Misbahul Barokah. Baiklah, meningkat acara yang sudah semakin siang, acara kita akan mulai dengan susunan sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Sambutan, 5. Pembinaan GPAI Kecamatan Cabang Bungin, 6. Penutup atau doa. Baiklah, acara kita akan kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Toto. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul ashfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ayyi ala'i
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, meningkat adalah selanjutnya, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yang akan disampaikan oleh Bapak Kebuda SPD. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ayyusbiha lana 'azza wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yakni Bapak Haji Sanyato SPDI selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Rofi selaku staf Kasnya Pais Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Sofian SAG, pengawas Kecamatan Cabangungin Kabupaten Bekasi. Yang kita hormati pula Bapak Haji Adam Sulaiman SPDI selaku pengawas SMP Kecamatan Cabang Bekasi sekaligus mewakili Dewas Kabupaten Bekasi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kamil SPDI selaku Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Cabang Bekasi. Yang terhormat Bapak Asyari SPDI Ketua KKG Kecamatan Cabang Bekasi, para rekan-rekan GPAI se-Kecamatan Cabang Bekasi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kita dapat berwajah berkumpul pada kegiatan acara sosialisasi dan pembinaan guru PAI menjelang tahun ajaran baru 2022-2023 Masehi. Salam dan salam semoga tercurah bagi Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari hari kiamat. Pada kesempatan pagi hari ini perkenankan saya selaku panitia dari kegiatan pembinaan guru PAI se-Kecamatan Cabangungin mengucapkan banyak-banyak terima kasih wabil khusus kepada pembina pengawas guru PAI Kecamatan Cabangungin serta pada para kasih Pais Kementerian Agama yang telah memperkenankan waktu untuk hadir, serta Korwil dan rekan-rekan semuanya. Dan tak lupa pula bagian daripada manusia yang dohir, tentu kami mempunyai banyak kekurangan. Untuk itu mohon dibuatkan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini diinisiasi oleh GPAI Kecamatan Cabangungin semata-mata hanya untuk mengembangkan kualitas dan profesionalitas guru PAI yang ada di Kecamatan Cabangungin, sekaligus silaturahmi agar senantiasa dapat membangun sinergitas antara GPAI Kecamatan Cabangungin dengan para pemangku jabatan baik dari kecamatan maupun di Kabupaten Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Di samping itu pula, karena kami berkeinginan dengan kegiatan pembinaan ini mudah-mudahan kami menjadi ajak, menjadi istiqomah untuk berada di tracknya di guru PAI.
Jadi tidak ada lagi di antara kami itu bias ataupun ragu mengenai kedepannya masalah guru PAI. Dan selanjutnya untuk kegiatan ini alhamdulillah sumber dana dari rekan-rekan GPAI seperti tanggal ini yang berjumlah 35 peserta. Kemudian untuk kegiatan ini tempat di Yayasan Misbahul Barokah Kecamatan Cabangkungin yang alhamdulillah telah disetujui oleh pimpinan Bapak Muhammad Abdullah Sampai MPDI dan beliau ingin tidak bisa hadir. Selanjutnya saya selaku panitia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kealpaan dan kekurangan. Mungkin itu saja yang boleh sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan disampaikan oleh Bapak Pengawas GPI Kecamatan Cabangkungin yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Sofian SAG. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama al-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Sananto SPDI. Kemudian juga Bapak Muhammad Rofi selaku staf DFU Kasih Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Korwas atau Pak Korwil yang hari diwakili oleh Pak Kamil SPD wilayah Kecamatan Cabangkungin, dan pengawas Pak Haji Adam Sulaiman, para bapak dan ibu guru pendidikan agama Islam baik tingkat sekolah dasar dan juga tingkat menengah SMP yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kehendaknya, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu kegiatan yang menjadi kewajiban kita selaku pendidik untuk selalu mengembangkan keprofesionalan kita, bahwa kita saat ini dituntut untuk selalu mengembangkan keprofesionalan kita, yaitu dalam peningkatan kapasitas berkelanjutan. Tentunya hal ini sudah sangat luar biasa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik melalui luring ataupun melalui daring. Ini merupakan tantangan buat kita semua. Pertama kita ucapkan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah untuk kedepannya dalam satu komunitas kita selaku pendidik dalam kegiatan profesional kita. Mudah-mudahan ini kegiatan secara bersama dalam kegiatan kelompok kerja yang dalam ini kita bisa menggabungkan variasi antara guru SD dengan guru SMP langsung di bawah kami pimpinannya baik pengawas PAISD dan juga SMP.
walaupun barangkali kalau kegiatan-kegiatan rutin setiap 2 bulan kita sering melaksanakan kegiatan dalam forum OKK kecamatan, tapi dalam hari ini kita mengadakan kegiatan pembinaan secara umum yang langsung nanti pembinaan yang disampaikan oleh Bapak Kasih, kemudian juga Pak Alfi, Wakil Staf TMU, dan Disconnected. oleh Bapak Korwil Kecamatan. Ini sinergitas kita antara Kementerian Agama dan juga Dinas Pendidikan tingkat kecamatan. Barangkali karena kita tidak tepat daripada informasi yang didapat melalui Kementerian Agama dan juga informasi yang didapat dari langsung Dinas Pendidikan. Nanti akan kita sama-sama dengarkan secara langsung pembinaan oleh para pimpinan-pimpinan kita, dan tentunya dalam kegiatan ini kita berharap nanti ke depan barangkali menjadikan satu wujud agar KKG ini punya kegiatan yang eksis. Ya, kita bisa lakukan kegiatan workshop, kegiatan seminar, pelatihan. Ya, tentunya informasi yang Bapak Ibu sudah dapatkan melalui kegiatan blogging dan daring, ya, melalui webinar, seminar secara online. Tentunya apa artinya kalau sudah kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan itu tidak kita realisasikan ke kegiatan KKG. Saya berharap nanti KKG ke depan lebih eksis lagi beradaannya. Ya, tantangan kemarin kita Sabtu adalah kita biaya kan ya, Cirebon, ya, mungkin satu adalah COVID, jadi perwakilan kualifikasi tidak maksimal. Bagi harapan yang menjadi kita dari Pak Kasih, Kementerian Agama dan juga dari Dinas Pendidikan, kedepannya ini agar bisa kegiatan-kegiatan ini diawali dari tingkat kecamatan ke kabupaten, baru hasilnya kita bawa ke tingkat provinsi. Seperti itu yang menjadi harapan kita semua, tugas bersama baik dari pengawas dan juga dari guru PAI, khususnya yang ada wilayah Jalan Semuin. Mari sama-sama kita sambut semua dari kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi berkaitan dengan masa sekarang ini yang tentu luar biasa. Kita berhadapan dengan era digitalisasi, kemudian literasi, digitalisasi dan semuanya itulah merupakan bagian dari tanggung kita selain pengembangan daripada profesi kita terkait dengan kurikulum pembelajaran. Dan saya itu saja, barangkali nanti banyak pembinaan-pembinaan yang disampaikan oleh pimpinan kita, baik dari Kepala Seksi Pimpinan Agama Islam, nanti dari Pak Staf TMU dan juga dari Korwil Kecamatan Cabang Kuning. Itu saya sementara dari saya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Pengawas GPAI yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Adam Sulaiman SPDI. Kepada kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama bangku yang sama-sama kita hormati para seksi pendidikan agama Islam, kantor Kementerian Agama dan Konfederasi serta staf TMU yang sama-sama kita hormati koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Cabang Kuning, yang sama-sama kita hormati pengawas pembina GPAI SD TK SD Cabang Kuning, pengurus KKG GPAI Kecamatan Cabang Kuning, mujahid dan mujahidah, ya, pejuang-pejuang di agama Islam, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah atas kiblat dan iradatnya di kesempatan pagi menjelang siang ini saya bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian dalam dua kapasitas, ya, dalam dua kapasitas. Jadi kapasitas yang pertama adalah saya sebagai pengawas bina PAI SMP, SMA, SMK di
kapasitas yang lainnya saya mewakili Pokjawas PAI. Bapak Ibu sekalian, secara umum saja bahwasannya kalau di kecamatan ada koordinator pengawas Korwas, tetapi untuk di PAI tidak ada Korwas, ya kan? Adanya hanya Pokjawas. Kenapa demikian? Sebab jumlah pengawas yang ada di Kabupaten Bekasi, jumlah pengawas PAI itu sangat minim sekali. Kecamatan di Kabupaten Bekasi 23 kecamatan, Pak Korwil, tetapi pengawas itu hanya berjumlah 12 kemarin itu. Akhir Juni itu berjumlah 12. Tetapi di awal Juli tinggal 11. Oh, kenapa yang satu? Karena yang satu Ketua Pokjawas Bapak Dr. Anis Imdahlan MPD, beliau pensiun dan tinggal 11. Ini agar diketahui bersama, yang 11 pun Bapak Ibu, ya silakan dulu Pak. Ya, silakan di depan aja yang dekat. Nah, saya lanjut. Yang 11 orang pun sejatinya berdasarkan SK itu pengawas PAI TKSD itu berjumlah saat ini tinggal berapa? 11 dikurangi 2, tinggal 9 orang. TKSD hanya 9. Pengawas SMP ini berdasarkan SK. Mohon maaf Pak Kasih jika saya membahas ini, mohon izin biar para guru tahu. Untuk SMP pengawas di Kabupaten Bekasi hanya ada 2 orang se-kabupaten. Jadi kan tidak ada di kecamatan, ya misalnya langsung kabupaten. Kemudian untuk SMA dan SMK itu 0. Nah sehingga kebijakan di Kabupaten Bekasi dibuatlah tugas tambahan bagi pengawas TKSD, diberikan tugas tambahan untuk ke SMP, SMA dan SMK. Salah satu contoh adalah saya sejatinya adalah pengawas TKSD. Sehubungan tadi SMP hanya 2, SMA SMK kosong, maka saya jadi diberikan tugas tambahan ke SMP, SMA, SMK. Dan wilayahnya pun Bapak Ibu, mohon maaf kalau pengawas PAI tidak intens, karena rata-rata punya istri 4 atau 5, ya istrinya. Ya seperti Pak Ahmad Sofyan itu 2 kecamatan, 3, 2. Saya sendiri banyak banget, 5 kecamatan. Ya, 5 kecamatan ini melebihi target 4 ya, harusnya kan 4 paling banyak. Ya kalau istri. Nah tugas itu 5 kecamatan dengan kecamatan yang sangat jauh. Rumah saya di Gedung Waringin, tetapi tugas kecamatan Cikarang Timur dari TK, SD sampai SMA, SMK. Kemudian Pebayuran, Cabang Bungin, SMP, SMA, SMK. Kemudian Gerbong dan Babelan, cukup lumayan. Jadi menguras energi ya. Kita apalagi dengan kemarin ada COVID 2 tahun, jadi yang di rumah aja khawatir kalau saya keluar pulangnya digebek Bu sama istri. Ya suruh mandi keramas. Iya ngeri katanya di mana-mana atau bawa penyakit ke rumah. Gitu kan. Gitu. Nah, jadi Pokjawas itu sekarang hanya pengawas Kabupaten Bekasi, ya pengawas PAI hanya tinggal 11. Tapi mudah-mudahan kemarin sudah ada rekrutmen, sudah ada tes, ya itu ada 1 orang yang lulus tes, mudah-mudahan bisa dapat SK secepatnya. Gitu, jadi nambah 1 dari pengawas SMA. Iya, baru 12 lagi. Sementara kecamatan 23. Jadi nanti mau tidak mau tetap ada yang berangkat. Nah, untuk pengurus Pokjawas PAI Kabupaten, karena kemarin ketuanya pensiun, maka kami mengadakan musda. Dekat musdanya di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Ya, dan ketua saat ini adalah Haji Wahyudin, mungkin sering dengar, beliau aktif literasi soalnya. Haji Wahyudin SAG MPDI. Sekretarisnya adalah Hadianto SAG MPDI, dan saya sendiri adalah bendahara Pokjawas PAI Kabupaten, bendahara yang nggak ada duitnya, ya.
karena Pok Jawas PAI tidak dapat dipak, tidak punya dipak, jadi nggak ada uangnya. Nah, kepengurusan Pok Jawas ada di kabupaten, ada di provinsi. Kebetulan saya dan Hadi Wahyu pun pengurus Pok Jawas PAI provinsi juga, jadi agak lumayan sering keluar gitu sampai nasional. Untuk kompetensi Bapak Ibu, ya, kalau dalam sebuah keterangan kita mungkin sering dengar alimu auladakum fa innahum makhluqun fi zamanin ghairu zamanikum. Jadi karena anak kalian diciptakan pada suatu masa yang berbeda dengan masa kalian. Anak kita sudah dididik karena masanya berbeda. Kalau dikembalikan kepada kita guru sebagai guru, kita pun sama. Bukan cuma anak yang harus dididik, kita pun harus tetap meningkatkan kualitas dan kualitas kita, ya, kualitas kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk melanjutkan pendidikan, jangan bosan-bosan untuk ikut kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Paling tidak kita telah mengalami 10 perubahan kurikulum, bahkan 11 yang sekarang IKM, implementasi kurikulum merdeka, ya. Nah, itu 11 sekarang. Walaupun kurikulum 2013 ini masih berlaku, nanti mungkin oleh Pak Kopil akan lebih mendetail lagi tentang kurikulum, ya. Kita telah mengalami perubahan-perubahan kurikulum. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, barangkali itu saja informasi tentang Pok Jawas PAI Kabupaten Bekasi. Sekali lagi, saya mewakili Pok Jawas PAI Kabupaten Bekasi yang jumlahnya saat ini hanya berjumlah 11. Jika di antara kami yang begitu rajin ketemu dengan ibu, dengan bapak, karena memang wilayahnya pertama jauh-jauh, kemudian juga jumlahnya sedikit, jadi tidak seperti Pak Sofyan punya istri satu, balik lagi ke situ, dengan setiap hari balik. Tapi kalau yang banyak kan agak sulit untuk bisa balik lagi dengan cepat. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Dan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembinaan GPAI Kecamatan Cabang Bungin yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Samyoto SPDI selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenang Kabupaten Bekasi. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak pengawas SMP, kami dari sisi PAI saling berrumun, Bapak dan Ibu guru GPAI baik SMP maupun SD ke kecamatan Cabang Bungin kan sudah Cabang Bungin yang kami muliakan. Hadirin rahimahumullah. Terima kasih pembawa acara yang telah memberikan waktunya untuk saya. Pertama-tama mari kita ucap syukur alhamdulillah masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat bagi kita semua, berkumpul bersama dengan para pejuang, ya, pejuang agama di tingkat SD maupun SMP. Salawat dan salam semoga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh rakyatnya dan mudah-mudahan pada berikutnya termasuk sekalian. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di wilayah Cabang Bungin ini. Kebetulan di Bekasi ini saya baru dipindah, ya, dari
Kerawang. Ya. Jadi asalnya sih dari Kerawang. Tempat tugasnya di Kerawang, kemudian Allah mentakdirkan saya harus pindah ke Bekasi mencari saudara kembali. Jadi saudaranya banyak. Baru sekitar 3 bulan masalahnya. Ya. Di Bekasi, seksi PAIS ya, yang menangani guru-guru agama di sekolah umum. Mitra kami adalah para pengawas yang tadi disampaikan oleh Pak Adang. Bahwasanya memang di Kabupaten Bekasi pengawasnya sangat kurang sekali, pengawas PAI-nya. Untuk SMA tidak ada secara tugas ya, SK-nya. Mudah-mudahan ke depan ada. Kemarin juga sudah dikasih jatah untuk Bekasi ada penambahan di SD, ternyata nggak ada yang mau. Untuk SMP ada yang mau karena sistemnya online. Saya lihat ternyata tidak daftar juga. Ya. Tidak ada yang mendaftarkan diri menjadi pengawas. Kalau di kabupaten lain pada berebutan, ya. Entah kenapa, mungkin karena wilayahnya yang cukup jauh ya. Ada lagi yang SMK mau ikut daftar, ternyata tidak mendapat izin dari istrinya, takut kawin lagi. Gak tahu nih, dulu pengawas kita ini perlu sedikit. Pengawas itu karena sering keluar, ya biasa lah, tempat daigong gitu. Saya nggak dapat izin, saya telepon, saya ini terakhir sebenarnya gitu, saya menjadi guru aja Pak. Maksudnya nggak berani saya maksa-maksa. Nah, kemudian ada lagi satu ya. Alhamdulillah sudah lulus, ya tinggal di kelasnya. Jadi mudah-mudahan ada penambahan baru. Memang secara jumlah sangat kurang. Jadi ada jumlah sekolah. Tapi begitulah kenyataannya. Tawarin ada yang mau, gitu ya. Juga kita sudah mengangkat karena kebetulan ada tahun ini ada pengangkatan ya. Tidak ada yang daftar ya, dulu sih satu aja yang daftarnya. Itu Allah alam namanya, faktornya saya tidak tahu. Jelas persis kenyataannya, jangkauannya yang luas, wilayahnya luas ya, bahkan sampai nyebrang tol segala kemana-mana. Tapi kalau misalnya dari kantor, saya memang termasuk yang paling dekat dengan orang Bekasi sendiri. Sekitar 30 menit sudah sampai. Kalau macetnya malah di Kerawang, di tol. Kalau sudah ini dekat, paling duluan saya dengan kasih lain ya. Ternyata yang jauh di luar kota saya yang paling duluan karena memang jalannya enak dibandingkan dengan kasih lain yang karena macet dan sebagainya. Itulah liga-ligunya kerja di Bekasi, pengalamannya banyak pengalaman. Kemudian yang kedua adalah masalah tugas-tugas kita. Guru agama ini kayak daun salam. Daun salam kan kalau duduk, jika daun salam nggak wangi. Tapi kalau dipakai, diapain? Buang. Jadi itu tugas garang seperti itu. Yang garang dimakan daun salam. Tapi kalau nggak ada, nggak wangi. Takdir kita seperti itu, dibutuhkan tapi suatu saat dan itu buang. Nah itu. Tapi memang liga-ligonya ya kita tidak menyerah begitu saja.
Mudah-mudahan saja dengan perjuangan kita mendidik anak kita menjadi siswa yang berakhlak mulia, ya, catat dari Allah sebagai amal saleh. Dan mudah-mudahan pun pihak pemerintah juga punya komitmen yang kuat untuk membantu kita dalam mensejahterakan kehidupan kita. Ya. Untuk Kementerian Agama, ya, kita sekedar mensejahterakan lewat sertifikasi. Ya. Yang lainnya ya tanggung jawab Pemda, ya, Pak Perwil, ya. Dan saya juga sedang berusaha bagaimana anggaran BPM ini bisa turun ke PAI. Sama ini masalah PPG. Kita secara jumlah yang sudah sertifikasi di Kabupaten Bekasi ini ya dibandingkan dengan di Kerawang lebih banyak di Kerawang. Ya. Kerawang sudah 700 lebih, kita masih ada 500-an. Padahal kalau di jumlah wilayah memang luas Bekasi itu. Memang katanya PAD-nya lebih tinggi, ya, sejahteraannya lebih tinggi. Tapi dari jumlah guru yang sudah sertifikasi ternyata masih sedikit. Oleh karena itu kemarin kita sudah mengadakan pretest. Itu langkah awal untuk menapaki langkah yang selanjutnya. Bila khusus adalah PPG-nya. Jadi kalau guru nanti tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi harus melalui tahapan PPG. Kalau dulu PPG. Hanya memang kendalanya yang ikut serta yang lulus kemarin itu banyak, sedangkan anggaran dari APBN itu terbatas. Ya. Paling kuat setahun itu sekitar 25 sampai 50 orang. Oleh karena itu kita akan berusaha untuk meminta bantuan dari Pemda Bekasi untuk bisa membantu pembiayaan PPG ini. Ya, kemarin kami sudah melayangkan surat ke PJ Bupati mohon bantuan seperti kabupaten lain yang sudah terrealisasi. Ya. Mudah-mudahan saja suratnya sampai dibaca dan diperhatikan, ya. Mohon doanya saja oleh bapak-bapak semua, ya, baca wirid apa kayak gitu. Kadibu ya. Dia sudah mengirim surat, ya, sudah ini, ya, mohon minta bantuan dari Pemda Kabupaten Bekasi untuk pembiayaannya itu sekitar 5 juta per orang. Nah, mampu 55 juta mungkin bisa 50 orang, berapa kayak terserah kekuatan dan dari Pemda. Mudah-mudahan saja ini bisa terkabul, ya. Jadi bisa nanti mungkin lebih banyak lagi guru-guru kita yang bisa ikut sertifikasi. Kemudian juga kita akan mendekati Pemda juga dinas pendidikan untuk guru-guru yang ya notabene-nya masuk dalam kelompok K3, ya. Kalau di Kemenak kan sedikit yang dapat K3 itu adalah mereka diangkat itulah orang-orang yang tadinya masuk dalam kategori 2, ya, diangkat jadi K3K. Nah, karena sedikit ada tuntutan dari beberapa guru supaya kita mendekati ke dinas pendidikan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ketemu dengan dinas pendidikan. Mudah-mudahan saja nanti ada solusinya dan mudah-mudahan tahun depan pun akan ada itu. Makanya kepada bapak ibu guru yang mungkin belum ditakdirkan, mudah-mudahan saja dengan kesungguhan bapak dan ibu ikut dalam program ini. Makanya ngajaran jangan malas-malasan, ya.
Apalagi jangan niru guru yang sudah sertifikasi. Nanti mah belum sertifikasi yang rajin, anak muda. Nah ini yang sertifikasi orang gitu. Nanti belum sertifikasi yang rajin ngajinya, jadi sertifikasi. Anak malas nggak apa udah sertifikasi ini, jangan begitu kan. Yang sudah sertifikasi harus lebih rajin. Yang belum ya mudah-mudahan dengan kesungguhannya pasti ada jalannya. Dan juga ini tadinya dari guru ya, dari guru madrasah, pesantren, sabar aja. Ya, tapi karena takdirnya begitu ya masuk ya. Makanya sungguh-sungguh aja lah. Takdir itu insya Allah ada bagi kita semua yang kalau kita dengan sungguh-sungguhan yang bersungguh-sungguh, insya Allah ada jalan. Kemudian itu untuk informasi PPG dan P3K ya, PPG ini yang sudah paling hanya di kondisi tertentu. Kalau misalnya nanti yang baru yang prioritas itu sampai sekarang belum ada pengumuman ya. Paling hanya nanti untuk 2023 entah berapa orang, wallahu a'lam. Hanya memang kami berusaha semaksimal mungkin untuk meminta bantuan dari Pemkab Bekasi ya. Rasanya ada solusinya karena lumayan ada tekanan bahan. Jadi kalau misalnya harus menunggu dari APBN, wallahu a'lam kapan guru-guru yang lain bisa menikmati indahnya sertifikasi ya. Selanjutnya untuk ke guru ini dalam kaitannya dengan belajar mengajar, memang saya katakan tadi dari awal bahwasanya kita ini sangat dibutuhkan, tapi kadang-kadang suka dilupakan. Minimal namanya guru ini kan motivasinya tidak sekedar itu, tapi bagaimana kebahagiaan kita ini bisa menjadikan siswa dan siswi kita, anak guru kita ini menjadi anak yang berguna, berakhlak mulia. Oleh karena itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah keteladanan. Artinya guru ini adalah cukup orang yang dipandang akhlaknya baik. Jadi kalau misalnya guru itu tidak berakhlak baik, ya bagaimana muridnya gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kepribadian kita dan akhlak kita. Ada terjadi, saya pernah dulu di Kerawang ya, guru ini kepala sekolah, bahkan bilang kepala sekolah katanya kayak jawara, dia ngadepin saksi dilawan juga, bahwa ditantangin, kepala sekolah ditantangin, pengawasnya takut. Saya bilang ini gimana, bukan masalah berani dan tidaknya, kalau berantem mungkin nggak tahu lah, pengawas juga masih muda ya. Yang jelas saya pikir akhlaknya kemana? Akhlak ini kan guru agama, tapi berakhlak kemana? Ya. Waktu itu saya terakhir jadi tugas di sana itu belum selesai itu, apakah dia jadi? Nanti saya ke kantor nih, saya buka semua, silakan saya tunggu. Ya, setelah saya samperin aja Pak, dia udah samperin nggak mau, maunya ntar saya datang, itu nggak datang juga. Artinya janganlah kita seperti itu ya. Kita ini teladan bagi anak-anak kita. Ini kalau misalnya kita akhlaknya tidak baik, bagaimana muridnya? Yang kedua, dalam kaitannya dengan guru-guru merdeka ini, memang ini sebuah kenyataan yang kadang-kadang gimana ya? Ada istilah ganti menteri, ganti guru-guru gitu. Belum juga selesai, bahkan nggak ngerti guru 13 belum sampai udah ganti lagi guru merdeka. Kemarin saja COVID 2 tahun belajarnya ya lulusan daring gitu. Ya. Jadi ijazahnya daring. Sekarang udah mulai ada lagi guru merdeka. Apapun kurikulumnya, apapun kurikulumnya, tugas kita ya mendidik mereka.
tidak sekedar mengajar saja, mentransfer ilmu kepada anak didik kita, tapi juga mengajarkan akhlak buat mereka. Misalnya guru ekonomi, dia ngajar ilmu ekonomi tapi dia sendiri nggak dagang, nggak ada masalah, kan? Tapi kalau misalnya kita mengajarkan agama kemudian kepada anak kita sendiri nggak sholat misalnya, apa kabar? Ya, beda itu. Artinya ketika seorang guru mengajar pendidikan agama Islam, itu misalnya memandangnya bukan sekedar mata pelajaran semata, tapi hatinya dilihat. Kharaja min qalbi sadaqal qalb. Apa yang keluar dari hati akan menghujam ke dalam hati. Jadi pancaran dan keikhlasan dari Bapak Ibu semua, pancaran ilmu yang dibimbing dengan akhlak mulia, sadaqal qalb, mancar dia, menghujam ke dalam hati. Seperti itu. Jadi bukan sekedar zahir semata yang kita ajar, tapi sadaqal qalb akan menghujam ke dalam hati. Tapi kalau misalnya yang diajarkan Oma kharaja la yujawizul adhan, ma kharaja minal lisan la yujawizul azan, apa yang keluar dari mulut la yujawizul azan, la yujawizul adhan, tidak sampai melewati telinganya. Jadi kalau misalnya kita hanya mengajarkan ilmu ansih, hanya sebatas kuping saja yang mendengar, tidak sampai menusuk ke dalam qalb. Makanya itulah diperlukan di samping bapak dan ibu mengajarkan siang harinya, ya malam harinya juga ngajarin dalam artinya mengasah ilmu di batin kita, mengolah batin kita, mendoakan murid-muridnya malam harinya. Ya Allah, mudah-mudahan murid saya jadi anak yang pintar. Itu tuh tugas guru agama begitu, hebatnya itu gitu. Tidak seperti guru yang lain barangkali. Kalau guru ekonomi tadi waktu tadi dia bertanggung jawabnya bukan di dohir saja siang hari, malam hari kita bersimpuh mendoakan. Makanya kayak dulu ngajarnya nggak pakai metodologi, nggak pakai kutilas, apalagi sertifikasi. Dia nggak ada dulu sertifikasi. Tapi lihat murid-muridnya jadi semua. Pahlawan kita di mana? Yang takut? Ya, ini Nur Ali itu emang ngajarnya apa? Nggak pakai metodologi. Kenal nggak kutilas nggak ngerti. Tapi lihat murid-muridnya jadi semua. Karena apa? Hati yang ikhlas yang berjalan, sehingga menurutnya jadi semua. Ini yang perlu kita tanamkan seperti itu. Bukan berarti kita mengasihkan yang lain. Ada sesuatu enggak, kita perlu juga. Hanya memang yang penekanan sekarang ini ya kita sama-sama mengajarkan ini tidak sekedar ilmu zahir semata, tapi juga batinnya diolah juga agar muridnya menjadi baik. Jadi kalau misalnya keikhlasannya tidak kita jaga, ya otomatis nanti segera bertohir aja ya iya. Selesai pelajaran, masjid, transfer ilmu. Ini nggak bisa kalau untuk pendidikan agama ini ditransfer doang semata, hanya sekedar itu keluar dari mulut kita selesai. Nah, harus ditanamkan nilai akhlak itu dari diri kita juga akan menghujam kepada anak. Makanya ada istilah guru kencing berdiri, muridnya kencing sebelah, itu berlaku seperti itu. Berlaku tuh semua guru sebenarnya. Baik juga berlakunya itu. Hebatnya guru agama. Ya. Makanya saya sangat sekali hormat kepada Bapak Ibu semua, perjuangan Bapak Ibu semua dalam dasarnya keikhlasan itu agar hasilnya sesuai dengan harapan kita.
apalagi misi kita bukan misi sekedar seperti guru yang lain barangkali ya. Misinya misi suci lah buat kita ini. Kenyataan yang terjadi di sekarang ini kan kalau sekolah-sekolah yang model sekarang ini SMK tawuran atau sekarang tanggung jawabnya ini dilihat mana guru agamanya gitu. Nah dari kecil dari SD SMP harus betul-betul agar nanti di tingkat SMA pun sedikit-sedikit bisa diperkecil ya, tawuran pengajar lah segala macam kan ada yang dibunuh sekarang. Ya memang dunia pendidikan itu banyak ini ada masalah. Apalagi sekarang ini sudah merambah ke dunia pesantren ya. Bertanya mungkin sudah dengar ya ada pesantren ya segala rupa lah itu makanya guru itu guru pilihan, manusia pilihan yang bisa melahirkan siswa pilihan juga. Makanya akhlak ini harus kita jaga semua. Nah diantaranya adalah dalam pemuatan kurikulum merdeka ini harus juga memuat penekanannya kepada kalau untuk tingkat dasar mungkin baca Al-Quran. Ini yang kurang. Pertama kita memang waktunya tidak banyak, tuntutannya banyak, waktu sedikit ya. Apalagi dari gajinya banyak sedikit ya. Ya itu yang tanggung jawabnya seperti itu. Bagaimana? Makanya kalau yang di SDIT mungkin lebih banyak uangnya. Kita bagi yang di SD negeri itu sedikit sekali. Minimal betapapun kenyataannya lah. Ya kita berusaha agar mereka bisa setelah selesai di tingkat dasar mungkin SD atau SMP minimal anak ini bisa baca Al-Quran. Bagaimana bisa mereka baca Al-Quran? Jangan sampai ya, lulusan SD yang tidak bisa baca Al-Quran. Ini yang tugas penting kita semua ya. Misi kita seperti itu. Sekuat tenaga mereka bisa baca dan bisa menulis huruf Al-Quran. Kalau misalnya tolak keberhasilan dilihat dari itu, mungkin kita harus berusaha untuk ke sana. Jadi belum merdeka ini kan penekannya ke sana. Ya. Juga jangan sampai memihak pada yang sifatnya khilafiyah. Itu yang harus kita hindari. Dan sampai sana ada guru mazhabnya mazhab Syafi'i, kemudian ada muridnya mazhab yang lain, kemudian tahu kebaikannya harus pada mazhab. Kita hindarilah perbedaan yang satu baca qunut, yang satu tidak. Ya. Yang guru yang baca qunut, awas jangan ikut pada guru yang itu, pada bacanya itu nggak benar, nggak qunut. Pada yang nggak qunut, awas itu ya. Kita hindari itu khilafiyah. Ya. Dalam penulisan soal pun ya kita hindari. Jadi Islam ini kita tampilkan pada Islam yang kafah, yang sempurna, yang rahmatan lil alamin, menghindari. Kemarin saja terjadi khilaf ya. Idul Adha ada yang hari Sabtu, hari Minggu jadi ramai ya. Padahal kalau bagi ustaznya itu enak ya, khotibnya 2 kali. Saya malah setuju kayak gini enak ya. Tidak khotib 2 kali. Nah, kita pertama dalam guru mereka itu penekanan Al-Quran, yang kedua adalah menghindari khilafiyah. Ya. Kemudian paham-paham lagi yang harus kita hindari adalah jangan sampai paham-paham merupakan paham yang radikalisme. Ya. Kita jaga itu. Jangan sampai kita juga mengajarkan, ada guru yang mengajarkan paham radikalisme. Ini yang kita hindari. Dalam guru merdeka harus seperti muatannya harus ada. Jangan sampai kita mengajarkan ta'assubiyah, fanatisme terhadap satu paham tertentu, mengajarkan radikalisme, ya.
kemudian juga mengajarkan kepada anak ini hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Tidak hindari agar mereka bisa menampilkan suatu ajaran agama seperti agama yang rahmatan lil alamin. Nah itu yang harus kita, misi kita seperti itu ya. Misi kita dalam dakwah kepada anak didik kita seperti itu. Itu beberapa tentang masalah tugas kita ya. Terus masalah yang lain itu tadi dikatakan kegiatan lomba. Ini yang saya memang baru pertama kali jadi kasih di Bekasi. Dan kemarin sudah ada lomba ya, pentas PAI tingkat provinsi. Ternyata memang poin yang kita dapatkan adalah pesertanya tidak terseleksi dari tingkat kecamatan. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan anggaran dari Dinas Pendidikan ada. Jadi disiapkan mungkin dari kecamatan cabang mungkin ada potensi yang bisa diandalkan. Ya, kemarin kita tidak dapat poin satu pun ya, karena memang sifatnya mendadak dan juga cabutan lah. Dianggap baik dan siap untuk tampil intinya. Nah, ke depan memang tidak akan seperti itu terjadi lagi. Ya. Kita siapkan putra-putra terbaik dari cabang Mungin ini untuk tampil di tingkat kabupaten. Diadu di kabupaten kira-kira mana-mana, sama seperti MTQ. MTQ kan sudah ada tingkat kecamatan ya. Kemarin di Gorengkas ini ranking ke-4. Ranking ke-4 se-Jawa Barat. Cukup tinggi lumayan. Karawang saja di bawahnya, ranking ke-5. Masih di atas Karawang. Ini kan karena ini terseleksi, bahkan sekarang katanya sudah ada lomba di tingkat kecamatan. Karena itu pentas PA pun seharusnya seyogianya memang sudah ada di tingkat kecamatan. Agar peserta ini yang akan tampil nanti di provinsi benar-benar siswa yang sudah teruji di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Jadi mewakili kabupaten itu siswa yang terbaik, bukan hanya sekedar cabutan saja. Berani ayo, tidak mampu ayo. Karena memang dorotnya seperti itu, dananya memang tidak ada. Kebetulan di Dinas Pendidikan pun tidak ada. Kemarin kita ngobrol dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Asep, yang kebetulan beliau juga guru, yang alhamdulillah berarti ada. Anak-anak itu saya bawa ke sana, ya, ke Dinas Pendidikan. Jadi di tempat kali ke Dinas Pendidikan, ya alhamdulillah ada buat pengawas-pengawas saya. Ini kan dia janji, beliau berjanji bahwasanya tahun depan mungkin ada dana untuk tingkat kecamatan. Mudah-mudahan saja. Nah, untuk itu kegiatan ini juga perlu kita ajarkan kepada siswa kita, ya, digalakkan lagi lomba-lomba seperti itu untuk melihat, di samping melihat potensi mereka juga mungkin terlihat juga karya-karya kita. Kan kalau ukurnya dari sini, kalau dengan itu gurunya siapa sih? Walaupun memang tadi udah salah, dilupakan, nggak apa-apa. Yang jelas bagi guru ini kan sebuah kebanggaan. Kita punya murid, kemudian dia berhasil jadi apa, kan kebanggaan juga. Walaupun memang dari sisi penghargaan kadang-kadang kita terlupakan. Itu mah lah ya. Allah tidak pernah lalai. Ya. Ada poin dari Allah SWT. Jelas kalau poin dari baik dari kabupaten maupun provinsi itu mah ada, kalau kita dapat ya dapat. Kalau enggak, yang jelas tujuan kita bukan hanya ini semata ya. Jelas bagaimana sebuah kebanggaan bagi kita kalau butuh kita tampil di tingkat
yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai tingkat nasional. Ya. Itu para bapak ibu sekalian, karena memang akhirnya yang saya lakukan hari ini kebetulan jadwalnya ada kegiatan di Bandung ya, harus ke Lembang karena memang kita jam 4 dulu sampai di sana dan barangkali pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali nanti kalau ada yang pertanyaan kamu ada di Pak tentang masalah kesertifikasian silakan ditanyakan kepada Pak Rofi. Mohon maaf ya, sebesarnya bila ada hal-hal yang perlu yang tidak berkenan, dan saya sekali lagi terima kasih yang sekarang para bapak dan ibu, dan mudah-mudahan berbuat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.